Teman-teman Jakers, selamat berjumpa dalam Jelajah Kuliner bersama saya Maria Sukamto. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar teman-teman Jakers? Semoga sehat sejahtera selalu, jiwa dan raga. Berbicara serangkaian makanan yang membuat jiwa dan raga merasa nyaman atau istilah kerennya comfort food. Maka kita menjelajahi kuliner Nusantara di hari ini. Kuliner Indonesia yang membuat kita nyaman, dan inilah tema untuk hari ini, yaitu comfort food Nusantara. Ini 快乐美食. Sebelumnya, teman-teman, mari kita bahas dulu apakah harus makan karbohidrat baru membuat hati bahagia. Nah, ada pertanyaan menarik seperti yang saya katakan tadi. Apakah kita harus makan makanan karbohidrat dulu baru bisa bahagia? Ya, memang karbo kayak nasi, mie, roti bisa membantu produksi serotonin. Itu sebabnya banyak orang bilang, aku nggak bisa hidup tanpa nasi. Tapi bahagia tidak melulu dari karbohidrat. Lemak sehat dari buah alpukat misalnya, omega 3 dari ikan, atau antioksidan dari coklat hitam juga bisa membuat kita menjadi bermood baik. Jadi tidak semua harus makan nasi. Nah, kalau adanya letuk, nggak makan nasi nggak bisa bahagia. Ya, kita jawab saja, aku bisa kok asal ada coklat. Memang makan nasi karena sudah menjadi kebiasaan membuat kita mengira nasi adalah comfort food. Karbohidratlah yang membuat kita nyaman, padahal tidak. Sekarang mari kita bahas karbohidrat dan kebahagiaan. Karbohidrat memang punya peran sebagai makanan tinggi karbohidrat sederhana, seperti roti, nasi, mie, kue manis bisa meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berhubungan dengan mood yang baik. Itu sebabnya banyak orang merasa lebih lega setelah makan mie instan atau es krim. Tapi tidak selalu harus ada karbohidrat. Apa saja? Misalnya protein, yaitu ikan dan telur. Ini mengandung asam amino triptofan yang membantu produksi serotonin. Selain protein, ada lemak sehat, misalnya dari alpukat, dari kacang, atau dari minyak zaitun. Ini memberi energi yang stabil. Selain itu juga dari rempah-rempah seperti jahe, kunir, coklat hitam, juga bisa memicu hormon bahagia. Jadi, bahagia dari makanan bukan cuma soal karbohidrat, tapi kombinasi rasa, nutrisi, dan kenangan emosional. Yuk teman-teman, kita sekarang mencari comfort food yang membuat perut kenyang sekaligus hati tenang. Tentu saja, comfort food setiap orang berbeda. Dan hari ini saya bagikan comfort food saya, dan mayoritas comfort food yang disukai anak bangsa. Nah, teman-teman, bagaimana dengan comfort food Anda sendiri? Share untuk saya ya. Nah, kalau saya bisa dimulai dari bakso sampai klepon yang manis. Siap-siap ya. Bisa-bisa setelah acara ini, Anda langsung mencari tukang bakso di depan gang. Ya, comfort food saya. Kita bicarakan dulu tentang bakso. Bakso bagi saya juga merupakan salah satu comfort food. Makanan yang menyamankan jiwa dan raga. Bakso itu adalah sahabat sejati, terutama saat hujan. Kuah panas, ada mie, ada sayur, wow, ditambah lagi dengan sambal pedas. Semua membuat suasana hati menjadi adem. Nah, bakso ini mempunyai nilai budaya.
bakso itu demokratis, bisa ditemui dari gerobak pinggir jalan sampai di restoran bintang 5. Semua kalangan bisa menikmati bakso. Nah, kalau mencari sebuah mitos atau cerita lucu tentang bakso, ini ada sedikit mitos. Jadi kalau bakso makin enak kalau kita memanggil abang bakso dengan nyanyi. Bukan sekadar bang, ada-ada saja Maria ya. Katanya getaran suara bisa membuat kuahnya lebih gurih. Padahal aslinya kuahnya sudah enak dari sananya bukan? Ada-ada saja. Ya mungkin ada abang bakso yang sambil menyanyi sambil jualan. Jadi kalau Anda kangen rumah, kita cukup memasak semangkuk bakso, rasanya akan penuh dengan pelukan dari kuahnya. Nah, selain bakso, comfort food saya adalah nasi goreng. Iya betul, gampang sekali. Nasgor. Jadi banyak orang tengah malam lapar, kalau bukan masak super mie maka akan membuat nasi goreng atau membeli nasi goreng di depan gang. Jadi kalau Anda lapar di tengah malam, tinggal membuat telur ceplok, ditambah kecap asin, lalu nasi sisa dimasukkan. Kita oseng-oseng, jadilah nasi goreng legendaris. Setiap orang Indonesia, setiap orang di atas bumi ini punya versi nasi goreng sendiri. Itu kenapa nasi goreng disebut menu sejuta rasa. Setuju bukan? Ada yang percaya kalau nasi goreng kalau dimasak dengan hati yang sedang bete, maka hasilnya nggak enak karena mungkin gosong. Tapi kalau kita masak sambil nyanyi, sambil mengingat hal-hal yang menyenangkan, maka nasi gorengnya bisa sedap walaupun mungkin hanya nasi dan garam serta sedikit cabai saja. Jadi, mungkin rahasia nasi goreng enak bukan di bumbunya, tapi di di dalam hati kita masing-masing. Jadi nasi goreng itu bukti cinta, sederhana, cepat, tapi membuat kita, terutama membuat hati kita menjadi hangat. Saya kira tentang nasi goreng ini banyak orang yang setuju dengan saya bukan? Bayangkan kita membuat nasi goreng ya. Misalnya kita hanya punya bawang merah atau bawang putih saja, lalu ada 2 cabai yang pedas misalnya, lalu ada nasi sisa kemarin, dan garam. Mungkin tidak punya kecap tidak apa-apa. Wah, kalau kita jadikan nasi goreng dengan bahan-bahan yang sederhana ini, pasti enak bukan main. Kalau tidak percaya, usai mendengarkan Jelajah Kuliner dan juga acara Jurnal Maria sambungannya, Anda bisa membuat nasi goreng sederhana ini. Dan jangan lupa laporkan kepada saya ya. Dan satu lagi makanan comfort food bagi saya yaitu soto ayam. Fotonya sering saya pajang di Facebook saya, di IG saya. Nah, soto ayam itu adalah comfort food karena itu adalah obat segala rasa galau. Kuah bening yang kuning, hangat, dengan aroma serai membuat badan kita langsung menjadi rileks. Di Indonesia, tiap daerah punya versi soto sendiri. Atau setiap rumah tangga punya versi sendiri. Saya sendiri punya sendiri versi Maria. Jadi beda macam-macam. Ada soto Lamongan, soto Kudus, soto Betawi. Beda macam-macam, tapi semuanya sama. Bikin kita merasa nyaman. Jadi konon, ada orang percaya kalau soto paling enak dimakan di mangkok yang kecil. Katanya biar bisa nambah berkali-kali dan itu membuat hatinya bahagia. Jadi bukan sotonya, tapi sensasi boleh nambah terus kayaknya ya. Terima kasih telah bersama-sama saya dalam Jelajah Kuliner. Jumpa lagi dalam acara di pekan depan. Sampai jumpa. 再见